Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para pelajar talibul ilm yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus guru kita, Tuan Guru Bapak Adnan yang kita cintai dan kita muliakan. Alhamdulillah, petang hari ini saya bisa bersilaturahim di Madrasah Darul Hidayah Kedah. Mudah-mudahan silaturahim kita dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Para pelajar ilmu di tempat yang sangat mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi hidayah, inayah, fuyudat, segala pemberian yang baik-baik untuk kita semua dan juga untuk keluarga kita, terutama untuk madrasah yang kita cintai ini. Dan kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi ilmu yang kalian pelajari di tempat yang mulia ini. Allahumma amin. Kita belajar ilmu agama itu bukan sekedar hanya untuk mengetahui apa itu ajaran agama, bukan. Tapi sesungguhnya orang yang belajar ilmu agama di zaman sekarang ini termasuk upaya untuk membentengi umat Islam dari degradasi moral. Maksudnya adalah turunnya atau lenyapnya moral umat Islam di akhir zaman. Degradasi moral itu adalah merosotnya atau berkurangnya akhlak umat Islam di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau diangkat menjadi nabi, itu yang pertama kali beliau ajarkan adalah akhlak atau norma kehidupan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bada'al Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghurabai." Islam itu dulu tatkala datang ke muka bumi itu ghoriban,
asing, tidak dikenal di telinga masyarakat. Maka suatu saat nanti Islam pun tidak akan dikenal oleh telinga masyarakat. Memang sekarang umat Islam ini banyak di mana-mana ya. Bahkan di dunia barat pun banyak umat Islam atau masyarakat barat yang memeluk agama Islam. Tapi pada akhirnya nanti kualitas umat Islam itu akan semakin menurun dan menurun. Nah, saat menurunnya akhlak umat Islam, juga kuantitas umat Islam atau kualitasnya juga menurun, maka saat tersebut ada beberapa kelompok orang yang minoriti, mereka tetap berpegang teguh dengan agama. Nah, kelompok yang minoriti ini di dunia yaitu orang-orang yang belajar agama, berpegang teguh dengan ajaran agama, terus juga berusaha melestarikan, menetapkan, menjaga agama, maksudnya agama Islam, maka itu akan menjadi hal yang aneh atau gharib, asing di telinga masyarakat. Apakah zaman kita ini sudah terjadi umat Islam minoritas atau minoriti? Kita tidak mengatakan zaman sekarang umat Islam minoriti, tidak. Tapi kualitas umat Islam itulah yang menjadi minoriti. Apa bukti kualitas umat Islam sangat jauh berbeda dengan kualitas orang-orang terdahulu, para ulama salaf terdahulu? Kita sebut saja zamannya Imam Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali mengarang kitab, satu saja kita sebutkan, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kalau diletakkan gini ya, itu bisa 1,5 meter itu kitabnya. Sudah adakah dari kita yang sudah membaca khatam kitab Ihya Ulumuddin? Ada atau tak ada? Belum ada. Itu baru satu kitab. Di sana ada kitab hadis, yaitu hadis sahih karya Imam Al-Bukhari. Juga ada hadis sahih karya Imam Muslim. Apakah kita sudah khatam, sudah selesai membaca dari awal sampai akhir? Belum lagi kitab-kitab semacam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, itu juga tebal ya. Siapa sekarang umat Islam yang sudah selesai membacanya? Banyak atau sikit? Sikit yang membacanya ya. Ini pertanda bahwa kualitas, apa kualitas? Standar kemampuan umat Islam itu sudah jauh menurun. Jauh menurun. Kalau kita pergi ke maktabah atau ke kedai-kedai yang jual kitab ulama-ulama salaf terdahulu, banyak. Tapi itu cuma dijual saja, ya, tak ada yang baca, betul? Sudah ada yang di kedai kitab itu semuanya dibaca, sudah? Kalian sebagai pelajar sudah membaca semuanya? Belum ya? Ya, itulah kita zaman sekarang, namanya degradasi moral.
degradasi akhlak dan semangat keislaman. Padahal ya ikhwan, musuh umat Islam, ya tentu namanya musuh itu ya orang-orang kafir di luar Islam. Mereka menginginkan umat Islam itu hancur punah dari muka bumi, hilang lenyap, itu keinginan mereka. Mereka dengan segala macam cara. Ada kalanya umat Islam dituduh sebagai pelaku terorisme. Pernah dengar ya? Atau umat Islam dituduh sebagai kelompok ekstrim, kasar, keras. Sehingga apa? Orang di luar Islam itu takut kalau berjumpa umat Islam. Bahkan di sebagian tempat ada orang-orang yang anti terhadap Islam. Istilahnya Islamofobia. Fobia itu anti terhadap Islam. Islamofobia yaitu kelompok yang anti terhadap umat Islam. Di beberapa negara di dunia ini ada seperti itu. Di Swedia ada, di Belanda ada, di Amerika ada, di Jerman juga ada. Bahkan ada di antara orang-orang non-muslim, orang kafir itu, mereka tega untuk membakar Al-Quran milik umat Islam. Sebenarnya kita umat Islam ya seperti di pondok Darul Hidayah ini. Santrinya sopan-sopan, akhlaknya baik, ya. Ya begini nih. Tidak suka membunuh orang, betul ya? Jangankan membunuh orang, kucing saja nggak pernah dibunuh ya. Ini sebenarnya akhlak yang benar. Tapi oleh orang-orang di luar Islam, oleh orang-orang non-muslim, oleh orang-orang kafir di beberapa tempat di wilayah negara-negara barat ini mereka mengatakan, lihat umat Islam itu jahat, umat Islam itu perangainya buruk, umat Islam itu tukang membunuh, umat Islam itu menciptakan bom, umat Islam itu teroris dan lain sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan mereka. Maka ya ikhwan, saya katakan kita umat Islam jangan sampai terpengaruh dengan stigma, dengan tuduhan orang-orang di luar Islam. Kita tampakkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka bayangkan. Umat Islam itu santun, umat Islam itu baik, umat Islam itu berakhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW justru beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tentunya di muka bumi ini ya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi ya ikhwan, akhlak mulia itu bukan berarti selalu mengalah, selalu pasrah. Enggak. Nabi Muhammad seorang nabi, walaupun beliau ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, tapi suatu saat Nabi juga memimpin perang. Perang apa antara lain? Perang Badar. Perang apa lagi? Perang Uhud. Perang apa lagi? Perang Khandaq. Perang apa lagi? Perang Mu'tah. Perang apa lagi? Perang Tabuk dan masih banyak. Ya, perang-perang yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi sendiri memimpin perang melawan orang-orang kafir?
Karena orang kafir di saat itu mereka benar-benar senang memojokkan umat Islam bahkan juga menyerang umat Islam, mau menghancurkan umat Islam. Maka Nabi diperintahkan untuk membalas serangan-serangan mereka, dan umat Islam tidak akan mundur tatkala agama Islam, ajaran Islam yang akan dirusak oleh orang-orang kafir. Maka umat Islam harus bangkit, harus membela agama Islam. Bagaimana zaman sekarang kita di negara-negara Melayu ini atau di Nusantara ini ya? Saya orang Indonesia, kalian di sini orang-orang Malaysia, namanya rumpun Melayu. Yang mana rumpun Melayu itu terkumpul pada satu wilayah namanya Nusantara. Memang di Nusantara ini tidak ada orang kafir yang memerangi umat Islam secara fisik. Mereka angkat senjata enggak. Mereka bawa senapan enggak. Mereka bawa tank juga enggak. Mereka menghancurkan Islam dengan bom atomnya tidak. Tapi tetap mereka ini memerangi umat Islam. Lewat apa? Namanya Ghazwul Fikri, perang peradaban, perang ekonomi, perang pemikiran. Perang peradaban itu bahwa umat Islam ini akhlaknya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya dirusak oleh mereka. Coba kalau kita perhatikan ya, di antara kita ini kan datang dari kampung ya, atau mungkin dari dari bandar, tapi ada satu wilayah kecil di lingkungan kita, kampung kita, di sini gang-gang kecil ya. Kira-kira satu gang, satu kampung itu yang masih mau mondok belajar agama dari anak-anak muda seusia kalian 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 25. Kira-kira berapa peratus dari tempat kita hidup, tetangga-tetangga kita yang mau belajar agama? Berapa peratus? Banyak enggak? Banyakan yang mau mondok belajar agama atau tak mau mondok? Gimana? Banyak yang tak mau mondok. Betul enggak? Betul enggak? Itu yang terjadi. Berapa banyak saudara-saudara kita muslim di luar madrasah ini ya, yang mereka tidak mau mengenal Islam walaupun identitas dirinya itu Islam, kartu namanya Islam, tapi mereka tidak kenal ajaran Islam. Banyak tak? Sangat banyak. Di mana saja? Di Nusantara itu begitu. Kenapa? Ya, karena sejatinya sesungguhnya kita ini sedang perang melawan orang-orang kafir, dan orang kafir itu sudah mengangkat senapannya, senjatanya diangkat, kita belum siap untuk menghadapi mereka. Ya, saya sebutkan macam makanan. Makanan produk Eropa atau produk Amerika, apa contoh? Kalau yang ada di Malaysia, KFC, produk mana itu? Produk Barat, ya. Ada di mana? Dijual. Di Kedah ada. KFC ada. Ada.
McDonald ada enggak? Ada. Apa itu produk milik umat Islam? Bukan. Milik siapa? Orang Barat, Eropa, Amerika. Coba satu ini saja. Kita beli ini. Satu makanan mereka itu sama halnya kita kalah perang gitu. Mereka menjual produknya untuk kita dan kita beli. Padahal kita umat Islam aslinya bisa menyembelih ayam sendiri. Betul atau tak? Betul. Tapi kita sudah dimanjakan oleh mereka dan mereka ada ini. Sisa-sisa keuntungan yang didonasikan, disumbangkan untuk kepentingan orang-orang di luar Islam, program-program mereka, dan kita membelinya. Betul tak? Itu baru satu. Bagaimana dengan minuman-minuman? Apa contoh? Pepsi, Coca-Cola, apa lagi? Sprite. Milik siapa itu? Milik orang di luar Islam. Tapi apakah kita beli meminumnya? Iya. Suka tak suka? Suka. Kita rajin meminumnya. Padahal kalau kita beli makanan itu, bahwa di dalam makanan dan minuman itu ada nilai sumbangan, donasi yang disalurkan kepada yayasan milik orang-orang non-muslim itu, bahkan kebanyakan ya, yayasan atau lembaga milik non-muslim itu pada akhirnya mereka membeli senjata-senjata seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel. Siapa yang jadi sasaran pembunuhan? Saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Uang dari mana? Uang dari hasil penjualan Coca-Cola, Pepsi, apa lagi tadi? Sprite, dan masih banyak yang lainnya. Masuk donasinya kepada orang-orang di luar Islam, justru oleh mereka dibelikan senjata, yang senjata itu pada akhirnya mencederai, bahkan sampai membunuh saudara-saudara kita umat Islam. Di mana? Contohnya di Palestina. Itulah sesungguhnya perang Ghazwul Fikri, perang peradaban yang dilancarkan oleh orang-orang kafir di luar Islam, dan kita kalah perang kita ini. Kita ini sesungguhnya kalah perang. Produk-produk dari orang-orang di luar Islam, hampir semua produknya kita manfaatkan, kita beli, apapun bentuknya yang dijual di kalangan umat Islam. Maka umat Islam zaman sekarang dengan senang hati membeli produk-produk orang-orang di luar Islam atau orang-orang kafir. Nah, itulah yang saya katakan, sesungguhnya kita sedang dalam keadaan perang, tapi namanya Ghazwul Fikri, perang peradaban, perang ekonomi, perang pemikiran, ya, perang kebudayaan. Begitu. Coba kalau di Malaysia ini, termasuk juga di Indonesia, kalau ada penyanyi datang dari barat, apa? Show di mana? Di Malaysia. Kira-kira pengunjungnya rame tak? Rame. Bukan 1000, bahkan bisa puluhan ribu. Tapi bagaimana kalau kita mengajak umat Islam untuk belajar agama di masjid, di surau, di madrasah, di pondok? Berapa banyak yang hadir? Cuman siki. Betul tak?
Kenapa? Kalau produk-produk barat, produk-produk orang kafir, ya kafir tidak hanya barat kalau zaman sekarang ya. Korea juga banyak yang kafir ya. Gimana drama-drama Korean? Wah, laris manis, betul? Penyanyi-penyanyi Korea laris manis di Malaysia, di Indonesia, di Patani, betul? Mengapa demikian? Karena sesungguhnya kita ini sedang perang peradaban dan kita umat Islam itu kalah. Sayang sekali kita ini tidak menyadarinya. Ya ikhwan, kalau misalnya ada burung ini ya. Misalnya ini burung ya. Misalnya ini burung. Burung itu hinggap. Saya katakan begini, hinggap. Ya. Terus ada pemburu membawa senapan. Tahu ya pemburu ya? Dia tembakkan senapannya, peluru tersebut ke arah burung. Ternyata pelurunya tak kena burung, tapi kena bawahnya. Ini dahan atau pokok ya. Kira-kira burungnya terbang tak? Terbang apa tak? Terbang. Betul? Tapi kadang-kadang ada burung yang tak langsung terbang, betul ya? Betul? Tembak lagi sama pemburunya, kena pokoknya lagi, dahannya lagi. Untuk yang kedua kali, kira-kira burung yang tadi tidak sempat terbang jadi terbang enggak? Terbang. Takut dia. Betul? Takut apa? Takut mati. Cuman kalau masalahnya sudah 2 kali ditembak, ini untuk ketiga kali ditembak lagi nih. Pertama ditembak pertama, dar, dia tidak terbang. Dia tetap di situ. Ditembak lagi, dar, dia tidak terbang. 3 kali tembak, dar, lebih dekat, juga tidak terbang. Kira-kira ini burungnya sehat atau sakit burungnya? Burungnya sakit. Tidak mungkin kalau burung sehat itu tidak terbang. Betul? Betul tak? Coba bayangkan, kalau misalnya burung tadi ini dia tidak terbang, ini ya, asalnya dia hinggap begini, dia tidak terbang, tapi ditembak pertama justru sayapnya dibuka, ditembak kedua sayapnya tambah dibuka, ditembak 3 kali sayapnya tambah dibuka, bahkan dia maju. Apa kita katakan terhadap burung ini kira-kira? Sudah ditembak, dia tambah maju, mendekat kepada pemburunya. Burung apa ini namanya? Burung apa namanya? Burung gila. Betul? Kalau tidak gila, dia pastilah terbang. Karena dia gila, dia akan datang. Dia tidak tahu kalau ada bahaya, yaitu ada pemburu yang sedang membidik dirinya. Betul tak? Pertanyaannya sekarang, umat Islam zaman sekarang ini macam burung yang mana ini? Kita sudah diberitahu banyak informasi, sebut saja Coca-Cola misalnya, bahwa Coca-Cola itu bukan milik kelompok Muslim, tapi milik orang-orang Yahudi. Ya, yayasannya namanya Danone, ya. Dan mereka menjadikan yayasan Danone itu untuk memerangi umat Islam. Ini namanya ibarat kita diberitahu dengan ditembak. Dar pertama. Kadang kita masih belum tahu lagi, masih belum sadar. Ada pemberitahuan. Mungkin lewat televisi, lewat medsos, hati-hati. Gitu ya. Bukan sekedar hasil penjualan
Coca-Cola misalnya itu merugikan umat Islam, tapi minuman itu pun kurang sehat. Tapi kita tetap membelinya ini. Itu ibarat ditembak 2 kali tidak terbang. Diberitahu lagi bahaya-bahaya bagaimana umat Islam di belahan dunia dibantai oleh orang-orang kafir yang mereka disokong oleh hasil dari penjualan semacam Coca-Cola, Sprite dan lain sebagainya. Tapi kita semakin gemar membelinya ini. Itu sama dengan ditembak berapa kali? 3 kali gitu. Yang unik justru kadang-kadang kita menjadi sales penjual dari produk-produk orang-orang di luar Islam yang mereka sengaja menghancurkan umat Islam lewat ghazwul fikri, perang peradaban, perang pemikiran, perang ekonomi dan lain sebagainya. Itu ibarat ada burung sudah ditembak 3 kali, justru dia hinggap lebih dekat dengan si penembaknya dengan sayap dibuka. Kata bahasa Indonesia ini burungnya konyol. Burungnya apa? Konyol. Konyol itu burung yang tak tahu diri. Ya. Orang sudah mau dibunuh sama pemburu malah datang, ya enggak? Apa orang Malaysia cakapnya? Burung yang apa itu? Hah? Burung tak punya otak. Ya. Apa? Burung apa? Konyol itu apa? Ya, begitulah ya. Ini burung yang tak tahu diri. Mestinya kalau menjadi burung yang cerdas dikit, mestinya kita jadi umat Islam hendaklah berpikir yang cerdas, berpikir yang baik. Jangan asal kita ini ikut kebiasaan orang-orang di luar Islam, apalagi sampai bangga membeli produk-produk mereka, ya, terutama produk-produk yang bisa menghancurkan umat Islam. Mestinya kita meminimalisir, kecuali barang-barang yang memang kita tidak bisa membuatnya, tapi menurut kita sebaiknya kalau minuman saja kita bikin teh sendiri, betul? Kita bikin kopi sendiri, ya. Apalagi kopi Malaysia terkenal. Di Indonesia ini terkenal kopi Malaysia macam-macam. Ada kopi Haji Ali, nah, yang saya kenal ya. Ada kopi Al Jannah, gitu ya. Dan lain sebagainya. Juga ada di Indonesia dikenal namanya kopi dari daerah Ipoh. Nah, terkenal kopinya mana? Malaysia. Itu yang sebaiknya dikonsumsi, bukan mengkonsumsi minuman produk Eropa, produk Barat. Ya, nah inilah yang saya katakan. Besok di akhir zaman Islam itu akan menjadi gharib. Apa gharib? Terasingkan. Gimana terasingkan? Sebagaimana dulu Islam itu datangnya terasingkan, tidak dikenal oleh orang-orang Arab, maka kelak di akhir zaman Islam itu juga akan asing karena umat Islam akan mengikuti peradaban, kebiasaan, kebudayaan, cara berpikir, cara berpakaian, cara bermasyarakat adalah mengikuti berkiblat kepada orang-orang kafir di luar Islam, entah itu di barat atau di timur atau di utara, tapi yang mana kebanyakan mereka yang kafir-kafir itu mempunyai adat istiadat, kebiasaan, ya, maka diikuti rame-rame oleh umat Islam. Ya, peradaban misalnya ada tari-tari dari negeri India, kan ada kan? Ya, maka diikuti oleh umat Islam. Ada apalagi dansa dari negeri
Korea dan lain sebagainya. Diikuti tidak sama umat Islam? Diikuti oleh umat Islam. Ada pakaian-pakaian yang tidak semestinya diikuti oleh umat Islam. Maka saya merasa bangga kepada kalian para santri Darul Hidayah. Kalian Masya Allah, kalian menggunakan baju berwarna putih dan peci yang pakai imamah berwarna putih juga, ya, pakai top, pakai gamis. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakaiannya bergamis. Satu, wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul bayad. Nabi itu senang dengan warna putih. Kalian berbaju putih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bil amaim dengan imamah. Kalian pakai imamah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bitaroddi. Nah, sebagian dari kalian pakai rida. Namanya rida. Ya. Kalau imamah yang diikat di kepala, kalau rida yang diletakkan di mana? Di leher gini ya. Atau di apa? Sini namanya. Orang Indonesia mengatakan apa? Pundak. Orang sini apa bilangnya? Ini. Bahu. Nah, itu namanya rida. Alhamdulillah ini perlu dilestarikan. Tapi saya tanya, di bandar ini, di swalayan, kan banyak swalayan. Berapa peratus orang Islam yang pakaian macam kalian ini? Siki atau semuanya? Siki. Ya, maka kalian yang sudah pakaiannya bagus mengikuti apa ajaran Nabi ini perlu dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai nanti sudah selesai, sudah tamat, khatam dari pondok sini, sudah alumni, kemudian pakaiannya berubah, pergaulannya berubah, kerjanya berubah. Mau pergi ke mana? Mau pergi bekerja, aku malu pakai seperti ini. Bekerja di mana misalnya? Kedai. Aku malu pakai ini. Padahal ini adalah pakaian yang terbaik yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini perlu kita tanamkan dalam jiwa kita. Ayo kita mencintai produk Islam, produk dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah, dan juga oleh tuan guru kita di musola kita, di surau kita, di masjid kita. Itu yang perlu kita lestarikan, kita abadikan. Mudah-mudahan dengan demikian niat kita untuk berjuang di jalan Allah ini mendapatkan tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah kelak juga mengarahkan kita atau menjadikan kita sebagai calon penduduk surga. Allahumma amin. Para santri dan juga para tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah, dan terutama tuan guru Aba Adnan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang siki ini membawa berkah kita dan juga bisa menyadarkan kita pentingnya kita berislam dengan Islam yang kafah, yang sempurna, dengan segala macam aturan yang sudah ada. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Allahumma amin. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.